Jepang sudah kalah oleh sekutu. Saya harus menginformasikan kepada teman-teman saya hal penting ini. Bung, baru saja saya mendengar dari radio BBC London Bandung bahwasanya Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Bagaimana ini Bung jadinya? Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar tuh, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, Bung. Betul, Bung. Tapi saya ingin proklamasi kemerdekaan tidak diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan dari Jepang. Saya tidak ingin ada campur tangan dari badan-badan Jepang. Oke, maka dari itu kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Saya berpendapat sama Bung Syahrir. Karena kemerdekaan ini itu adalah hak dari rakyat-rakyat Indonesia. Kita harus mendobrak Bung Hatta dan Bung Karno untuk memaksa Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu Bung Wikana dan Bung Jangkar Saleh kalian sebagai pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan menyuruh pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Betul itu. Oke, Mari kita baik, Bung. lakukan. Let's go. Silakan masuk, Bung. Misi, Bung. Apa maksud saudara-saudara datang kemari? Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London Bandung bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Dan tadi siang kami sudah berkumpul untuk kerjasama dalam memproklamasi kemerdekaan ini. Dan kami harap Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa saja memproklamasikan di sini. Kita harus membicarakan di sidang atau PPKI, Bung. Kenapa harus ada PPKI? PPKI adalah badan dari Jepang. Kita tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas dalam mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk merdeka? Bangsa kita bisa, Bu. Kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan. Kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Jepang sendiri saja kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mampu untuk melawan armada Jepang, Bung. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperlukan itu? Dan apa upaya penyelamatan terhadap anak dan istri kita bila terjadi pertumpahan darah, Bung? Dan bagaimana kita menegakkan kemerdekaan kita? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, Bung. Kami mengerti. Mohon informasinya segera mungkin. Kami mohon undur diri. Baik. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bung. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah kita harus menghadapi sekutu yang akan berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibahas dalam PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kalau begitu, kita semua sudah sepakat. Baik, Bung. Baik, Bung. Baik, Bung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa kalian berdua untuk mengikuti kami untuk terhindar dari Jepang. Ya, kami akan membawa kalian untuk Sorry. Oke lagi. Apakah saudara tahu
keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana dia sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah mulai malam. Dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Udah. Silahkan masuk. Tunggu dulu, bagaimana bisa kita membicarakan tentang rapat proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang saja, Bu. Selama kalian masih ada di rumah saya akan menjamin keselamatan kalian semua. Oke, di mana ruang untuk merumuskan teks tersebut? Silakan di ruang makan saya. Saya akan pergi untuk istirahat dulu. Terima kasih Pak Warrior. Terima kasih, Pak. Oke, kita mulai saja. Jadi bagaimana usulan kalian untuk teks proklamasi ini? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teksnya. Berikut teks. Oh, begitu. Kalau begitu, bersediakah Anda membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang kalian ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada urusan lain? Saya punya usul. Bagaimana jika kalimat kedua adalah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya baiklah, itu saya juga setuju. Lalu, Bung, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus itu, Bung. Ya, Bagaimana? Kami setuju. Kami setuju itu, Bung. Bagaimana menurut kalian? Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat malam ini. Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama Wakil Bangsa Indonesia? Saya Rosaleh siapa? Dulu kelompatan, Cak. Saya baca dulu ini. Saya tidak setuju, Saya Cak. tidak setuju, gue juga bingung. Iya, Harusnya gimana bagaimana ini, Bung? Oke, kita mulai sekarang aja. Jadi bagaimana usulan kalian untuk teks proklamasi ini? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teksnya. Berikut teksnya. Oh, begitu. Kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, saya bersedia. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Baiklah, saya setuju. Lalu rumusan apa lagi yang mau diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa bahwa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada urusan lain? Saya punya usulan, Bung. Bagaimana jika kalimat kedua adalah menjadi pengalihan kekuasaan? Baiklah, ide yang bagus. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini ditulis? Karena ini semua berkat bangsa-bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus itu, Bung. Bagaimana menurut kalian? Kami Kami setuju itu, Bung. Baiklah.
Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh peserta yang hadir dalam rapat malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapakah yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dong Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskahnya. Baik, Bung, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat-saat yang mengurus pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan kemerdekaan besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia oleh karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Baiklah, kalau gitu Ibu saja yang menjadikan benderanya. Tapi Ibu tidak mempunyai kain. Kain yang ada hanya kain putih dan merah Pak. Apa tidak apa-apa? Nggak apa-apa lah, terus saja. Buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sama menyusun pidato yang nantikan akan Bapak bacakan. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, tolong jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam masa proklamasi. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno